Halo teman-teman semua, sekarang kita akan membahas tentang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kontroversial pada saat ini, di mana DPR akan membahas kembali pada masa pandemi saat ini. Dari beberapa pasal yang kontroversial, kita akan membahas dua diantaranya, yaitu pasal aborsi dan penghinaan presiden. Yang pertama adalah aborsi. Dalam pasal 471 RKUHP, setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan dengan persetujuannya dipidana penjara paling lama 5 tahun. Apakah dengan pasal ini korban perkosa dan medis dapat dipidana? Sebelumnya kita harus melihat undang-undang yang lain, yaitu pada pasal 75 nomor 36 tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan. Di sini dapat kita lihat pada ayat 1 mengatakan bahwa semua orang dilarang aborsi, tetapi di pasal kedua dikecualikan bagi yang mempunyai masalah medis dan korban perkosaan. Lalu, dalam aborsi, pasal mana yang dipakai? Dalam hukum kita mengenal asas lex specialis derogat legi generalis, atau undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum, sehingga dalam kasus perkosaan dan masalah medis, Undang-Undang Kesehatanlah yang mengatur secara khusus dan pasal RKUHP tidak dipakai. Sehingga kesimpulannya, kita menggunakan Undang-Undang Kesehatan di mana aborsi dibolehkan bagi korban perkosaan dan masalah medis. Yang kedua, kita akan membahas pasal penghinaan presiden. Menurut pasal 218 RKUHP, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda paling banyak kategori 4. Banyak tokoh yang menyatakan bahwa pasal ini serupa dengan pasal yang telah dibatalkan oleh MK pada tahun 2006. Dan menurut pakar hukum tata negara, Refli Harun, pasal ini tidak cocok pada era demokrasi pada saat ini, dan dia mengatakan asal mula pasal kolonial ini adalah untuk melindungi gubernur Hindia Belanda. Tetapi Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan putusan MK, karena pasal ini merupakan delik aduan atau hanya presiden dan wakil presiden yang dapat melaporkan. Dan dia juga mengatakan bahwa presiden boleh dikritik, tapi seharusnya presiden tidak boleh direndahkan harkat dan martabatnya, misalnya dengan mengatakan isi kebun binatang. Terima kasih telah menonton video ini. Sebaiknya sebelum menyimpulkan masalah, kita harus melihat dari dua sisi yang berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.